Ada lebih dari ribuan cryptocurrency yang ada di industri. Ada yang langsung tenar, tenggelam, hilang, atau bahkan baru muncul lagi ke permukaan padahal sudah ada sejak lama. Salah satunya adalah Solana, proyek cryptocurrency yang sudah meluncurkan white paper sejak 2017 tapi baru tenar lagi belakangan ini. Hai, gue Yohan. Di video kali ini gue akan jelasin soal apa itu Solana, mekanisme kerjanya, dan juga prediksi soal harga Sol ke depannya. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Koinvestasi. Platform Solana didirikan tahun 2017 oleh Anatoly Yakovenko. Yakovenko bekerja di Qualcomm selama 13 tahun sebelum mendirikan Solana. Qualcomm sendiri adalah perusahaan IT terkemuka di dunia. Mungkin handphone Android yang kalian punya sekarang, beberapa partnya adalah buatan Qualcomm. Tim Solana saat ini didukung oleh perusahaan terkemuka dunia. Di antaranya ada Apple, Qualcomm, Intel, Google, Microsoft, Twitter, Dropbox, dan banyak lagi. Dampak yang diciptakan Solana juga menjadi perhatian banyak investor, antara lain Multicoin Capital, Foundation Capital, Slow Capital, CMCC Global, Abstract Ventures, dan lainnya. Nah, sebelum bahas apa itu Solana, mari kita kilas balik masalah klasik sistem blockchain trilemma. Dipopulerkan sama founder Ethereum, Vitalik Buterin, blockchain trilemma menyatakan 3 aspek yang paling sering dialami pengembang blockchain, yaitu desentralisasi, keamanan, dan skalabilitas. Ia juga menyatakan kalau blockchain seringkali dipaksa untuk melakukan trade-off yang mencegah mereka mencapai semua 3 aspek tersebut. Jadi biasanya, blockchain yang terdesentralisasi dan aman cenderung nggak scalable. Contohnya blockchain Bitcoin dan Ethereum. Atau EOS yang mementingkan keamanan dan skalabilitas, tapi dikritik karena cenderung lebih tersentralisasi. Nah, Solana hadir untuk memecahkan trilema tersebut. Solana digadang-gadangkan sebagai blockchain yang mampu memenuhi ketiga aspek tersebut, terdesentralisasi, aman, dan scalable. Hal ini dimungkinkan karena Solana mengadopsi mekanisme proof of history yang akan kita bahas lebih lanjut nanti. Sistem Solana saat ini mendukung 65.000 TPS atau transaksi per second dan 400 ms untuk memproduksi satu blok baru. Hal ini jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan Ethereum yang hanya bisa memproses belasan transaksi saja per detiknya. Dengan Solana, kita bisa memiliki sistem blockchain tanpa biaya transaksi yang mahal dan proses yang lambat. Pertanyaan selanjutnya, kok bisa? Emang gimana sih cara kerja sistem blockchain Solana? Langsung aja kita bahas. Ini jam berapa sih? Nah, pertanyaan ini mungkin sering jadi pertanyaan yang kita tanyain. Ya, karena waktu emang sepenting itu di kehidupan kita sehari-hari. Tapi, kalau kamu nanyain pertanyaan ini ke sebuah blockchain, biasanya akan sangat sulit sekali dijawab. Karena kebanyakan sistem blockchain yang dibangun sekarang ini tidak mereferensikan waktu ke dalam prosesnya. Hal ini biasanya membuat sistem blockchain jadi tidak efisien. Contohnya gini, kalian tahu kan tower radio? Misalnya ada 2 tower radio yang berdekatan. Dan jika keduanya mengeluarkan frekuensi radio pada waktu yang bersamaan, akan muncul gangguan suara. Makanya, tower-tower radio itu mulai beroperasi berdasarkan jadwal dan waktu. Misalnya, tower A kasih sinyal di detik 1, terus tower B kasih sinyal di detik 2, dan seterusnya bergantian. Hal yang sama juga terjadi di blockchain Bitcoin. Seringkali masalah muncul ketika 2 miner berbeda menghasilkan 2 blok baru pada waktu yang bersamaan. Sehingga pada waktu tertentu, bisa muncul 2 rantai blok bersamaan. Padahal yang biasanya menjadi blok yang benar adalah blok yang muncul duluan, dan yang satunya ujung-ujungnya kebuang. Hal ini tentu tidak efisien. Intinya, ngapain buang-buang resource untuk memverifikasi transaksi yang ujung-ujungnya bisa gagal. Nah, sampai Anatoly dan Solana hadir untuk meningkatkan sistem blockchain dengan memberikan keterangan waktu pada transaksi. Sistem waktu pada sistem yang terdesentralisasi itu sudah ada, tapi yang menjadi tantangan adalah gimana buat sistem waktu yang terdesentralisasi. Nah, siapa yang jadi timekeeper-nya? Gimana kalau 2 orang yang lebih punya catatan waktu yang beda untuk transaksi yang sama? Ide Anatoly di tahun 2017 muncul dengan mengubah algoritma mining Bitcoin SHA-256 untuk dijadikan pencatat waktu yang terdesentralisasi. Sehingga setiap transaksi di Solana memiliki aspek waktu yang tercatat di dalamnya, yang disebut dengan mekanisme proof of history. Catatan waktu ini memungkinkan kita untuk mengetahui kapan setiap transaksi terjadi. Dalam setiap node ada juga keterangan waktu yang melacak waktu jaringan dan urutan kejadian. Dengan mengkombinasikan mekanisme ini dengan konsensus proof of stake, Solana bisa memproses transaksi dalam jumlah yang sangat besar per detiknya, dan masih tetap bisa mempertahankan sifat terdesentralisasi dan keamanan sistem.
Makanya sistem blockchain Solana ini memiliki tingkat efisiensi yang tinggi, nggak ada lagi resource yang terbuang untuk memverifikasi transaksi yang sama, karena udah ada urutan waktu transaksi. Nah, sampai sekarang Solana bisa memproses 50-60 ribu transaksi per detiknya, menjadikan Solana blockchain layer 1 tercepat di dunia sampai saat ini. Solana ini blockchain yang kompatibel sama smart contract, sehingga layaknya Ethereum, orang lain bisa membangun aplikasi dan project di atas blockchain Solana. Karena prosesnya yang lebih cepat, menjadikan biaya transaksi di blockchain Solana sangat murah. Bayangin aja, untuk setiap 1 juta transaksi di Solana, hanya membutuhkan biaya sebesar $10. Ini jauh lebih murah dibandingkan dengan Ethereum yang membutuhkan biaya sebesar $300.000 untuk setiap 1 juta transaksi yang terjadi. Nah, uniknya lagi, untuk menjadi validator di Solana ini nggak membutuhkan biaya yang mahal. Kamu bisa stake token Solana berapapun tanpa batas minimal untuk jadi validator. Beda sama Ethereum 2.0 yang butuh minimal 32 ETH atau sekitar $64.000 sekarang untuk jadi validator. Hal ini juga yang membuat Solana bisa memproses transaksi yang banyak per detiknya, karena ya validatornya banyak. Lebihnya lagi, setiap validator di Solana ini punya peranan yang penting, diantaranya untuk memvalidasi transaksi, menyimpan catatan transaksi, dan juga memproduksi blok baru. Blockchain Solana membutuhkan waktu kurang lebih 1,6 detik untuk memproduksi blok baru, dan setiap validator akan dipilih menjadi leader yang bisa memproduksi blok. Nah, kecenderungan kamu untuk jadi leader itu tergantung seberapa banyak kamu stake SOL. Karena setiap blok cuma berlangsung selama 1,6 detik, dan hal ini membuat blockchain Solana aman dari serangan hacker. Ya bayangin aja, si hacker harus ngehack dalam waktu 1,6 detik sebelum blok baru muncul. Impossible ya kayaknya. Selain penjelasan di atas, ada total 8 aspek teknologi yang mendukung blockchain Solana. Di antaranya adalah Proof of History yang sudah kita bahas tadi ya. Algoritma konsensus POH Solana membantu menciptakan efisiensi yang lebih tinggi dan tingkat throughput yang lebih tinggi dalam jaringan Solana. Jadi, dengan memiliki catatan sejarah peristiwa atau transaksi, memungkinkan sistem untuk lebih mudah melacak transaksi dan melacak urutan waktu peristiwa. Yang kedua adalah Tower BFT. Tower BFT menggunakan POH sebagai catatan waktunya yang memungkinkan tercapainya konsensus tanpa harus mengeluarkan biaya transfer data dan latensi transaksi yang besar. Intinya, ini digunakan untuk mempermudah kinerja dari konsensus POH. Yang ketiga adalah Turbine. Protokol Turbine memudahkan pengiriman data ke node blockchain. Turbine mampu melakukan ini dengan memecah data menjadi paket yang lebih kecil. Hal ini memungkinkan Solana untuk mengatasi masalah bandwidth dan juga meningkatkan kapasitasnya secara keseluruhan untuk menyelesaikan transaksi dengan lebih cepat. Selanjutnya, yang keempat adalah Gulfstream. Protokol Gulfstream memungkinkan validator untuk mengeksekusi transaksi sebelumnya, mengurangi waktu konfirmasi, peralihan leader yang lebih cepat, dan mengurangi tekanan memori pada validator dari kumpulan transaksi yang belum dikonfirmasi. Jadi protokol inilah yang memungkinkan Solana mendukung 50.000 TPS. Yang kelima adalah C-Level. Dengan sistem ini memungkinkan Solana mendapatkan runtime yang lebih efisien dan juga memungkinkan transaksi berjalan secara bersamaan di blockchain status yang sama. Yang keenam, pipeline. Pipelining adalah proses yang memungkinkan informasi transaksi divalidasi dan direplikasi dengan cepat di semua node dalam jaringan. Selanjutnya, yang ketujuh adalah Cloudbreak. Cloudbreak itu adalah structure data yang optimal untuk pembacaan dan penulisan secara bersamaan di seluruh jaringan. Yang terakhir adalah Archivers. Data pada Solana dipindahkan dari validator ke jaringan node yang dikenal sebagai Archivers. Node ini misalnya laptop dan node akan sering diperiksa untuk memastikan mereka menyimpan data yang benar. Solana punya token asli yang namanya SOL. Saat ini total pasokan SOL yang beredar adalah 26 juta dan maksimal pasokannya adalah 489 juta. Token SOL ini bisa ditemukan di berbagai bursa dan juga bisa untuk staking. Sebelumnya, token SOL berhasil meraih harga tertinggi di angka 551.000 pada April 2021, sedangkan harga terendahnya ada di Mei 2020 sekitar Rp7.350. Artinya, Solana meraih kenaikan harga hingga 16.442,15%. Proyek Solana ini menurut gue cukup menarik, karena ekosistemnya cukup matang. Terus, banyak proyek-proyek lain yang masuk ke blockchain Solana. Ini artinya ekosistem Solana memang diminati. Jadi, kalau makin banyak proyek yang ada di Solana, tentu prospeknya bisa makin menarik, dan tentunya mendorong harga Solana buat naik. Nah, itu dia tadi penjelasan gue soal Solana. Kalau kamu ada saran proyek kripto yang mau kita bahas, langsung aja komentar di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Koinvestasi.
Koinvestasi, aset masa kini, kaya masa depan.